Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, kok pada lemas? Apa kabar hari ini anak-anak? Masih lemes juga. Nah, untuk menambah semangat kalian, ketika ibu menanyakan apa kabar hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya mengikuti? Oke, kita coba. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau gini kan sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bangun datar, sudah mempelajari tentang luas bangun datar, keliling bangun datar. Nah, coba sekarang siapa yang tahu hari ini akan mempelajari apa? Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari hubungan antar garis. Nah, coba ibu ingin bertanya, siapa yang tahu hubungan antar garis? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada, tidak apa-apa. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian garis dan titik. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menunjukkan bentuk garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Sekarang coba ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit? Coba siapa yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, ibu akan jelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian titik dan garis sebelum kita membahas apa itu garis sejajar, apa itu garis berpotongan, dan apa itu garis berhimpit. Pertama itu ada pengertian dari titik. Titik itu merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan. Titik ini dilambangkan dengan tanda nokta atau dot. Nah, titik ini biasanya dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, seperti kalian perhatikan seperti pada di depan ini merupakan titik. Nah, titik ini juga merupakan sebuah titik. Nah, titik ini berbentuk seperti nokta ya. Dan titik ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Ini ada titik A dan titik B. Nah, mengerti ya? Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari garis. Garis ini merupakan himpunan dari titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Titik tersebut berlawanan arah sampai tak terhingga. Dan titik ini hanya memiliki panjang saja. Nah, seperti pada contoh gambar ini, di sini ada kumpulan dari titik-titik atau himpunan dari titik-titik. Saking tak terhingganya titik-titik ini dapat membentuk sebuah garis. Nah, garis ini biasanya berlawanan arah ke kanan dan ke kiri sampai tak terhingga. Garis ini dilambangkan dengan huruf kecil yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami ya? Nah, jika dapat dipahami, kita akan lanjutkan pembelajarannya yaitu tentang hubungan antar garis pada bidang datar. Nah, hubungan antar garis pada bidang datar ini dapat dibagi menjadi 3,
yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpitan. Ibu akan menjelaskan tentang apa sih garis sejajar itu, apa sih garis berpotongan, dan garis bersinggungan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari garis sejajar terlebih dahulu. Nah, garis sejajar ini merupakan garis yang terletak pada suatu bidang dan tidak akan pernah bersinggungan atau berpotongan, walaupun semakin diperpanjang. Nah, bentuk dari garis sejajar itu seperti ini. Nih, dia sejajar, garis A dan garis B sejajar dan tidak berpotongan. Ya. Sedangkan contoh pada bangun datar yaitu ada pada bidang trapesium. Nah, seperti pada gambar di sini, contoh daripada garis sejajar yaitu terletak pada garis A dan garis B. Nah, garis A dan garis B ini adalah contoh dari garis sejajar. Walaupun dia ditarik sejauh yang tak terhingga, dia akan tetap sejajar antara garis A dan garis B. Yang selanjutnya yaitu ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ini merupakan suatu garis di mana garis tersebut memiliki satu atau titik potong, seperti pada gambar atau seperti pada contoh di sini, di mana si garis B terpotong dengan garis A yang menghasilkan suatu titik potong atau tumpuan di tengahnya. Nah, titik potong yang bersilang ini dinamakan dengan titik potong. Di garis berpotongan ini juga terdapat garis berpotongan yang membentuk sudut siku-siku, yaitu dinamakan dengan garis berpotongan yang tegak lurus yang membentuk sudut siku-siku dengan sudut 90 derajat. Nah, contohnya pada bidang persegi. Nah, kita lihat pada bidang persegi ini terdapat garis potong di tengah sini ya. Terdapat garis potong. Nah, garis A ini dan garis B kita namakan ini garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini garis berpotongan yang tegak lurus dan membentuk 90 derajat. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya garis berhimpit. Garis berhimpit ini merupakan dua buah garis yang berhimpit dengan arah yang sama dan tidak dapat berpotongan dan juga sejajar. Contoh garis berhimpitan seperti ini. Garis A dan garis B. Dia memiliki garis dengan arah yang sama. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh lain dari garis yang berhimpit. Nah, contohnya itu terlihat pada contoh di sini, yaitu pada jarum jam, di mana jarum jam ini menunjukkan pukul 12 tepat. Nah, garis yang menunjukkan pukul 12 tepat ini merupakan contoh dari garis yang berhimpit, karena garis ini kedua garis ini arahnya itu sama dan berhimpit. Baik, jika tadi kalian sudah mempelajari atau memahami terkait pengertian dari garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, coba Ibu ingin bertanya, apa sajakah contoh dari dalam kehidupan kalian dan yang pernah kalian lihat contoh dari garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Ya,
Ya, betul. Jadi contoh dari garis jajar itu ada seperti jajaran pohon, jajaran potongan kayu, atau bisa zebra cross, dan juga pagar rumah. Betul. Yang contoh dari garis yang berpotongan, ya betul, ada penyangga kursi, ada jaran layang, dan juga ada tralis atau besi pada jendela. Dan yang selanjutnya yaitu garis berhimpit. Contoh dari garis berhimpit, ya seperti pada contoh yang tadi, yaitu contoh dari garis berhimpit ada pada jarum jam. Nah, jarum jam ini yang menunjukkan angka pada pukul 12 tepat. Ya. Wah, kalian sudah pada mengerti dan hebat ya. Ibu akan mengapresiasi. Ayo kita tepuk tangan semuanya untuk memberikan apresiasi pada diri kita. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang tadi sudah dijelaskan, atau ada yang belum dipahami? Tidak ada. Wah, ini pada cerdas ya, dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberi contoh soal tentang hubungan antar garis ini. Melihat contoh soal, nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk dibawa ke rumah dan dikerjakan di rumah tentang hubungan antar garis. Baik, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan saja, tapi sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini kita membahas terkait apa? Ya, betul, terkait hubungan antar garis. Pengertiannya dari yang pertama yaitu tadi Ibu menjelaskan apa? Betul, pengertian dari titik. Ya, pengertian dari garis. Selanjutnya ada hubungan antar garis pada bidang datar. Ya, terus sifat-sifat pada garis jajar, berpotongan, dan garis berhimpit. Selanjutnya, betul, selanjutnya yaitu contoh garis jajar, berpotongan, dan garis berhimpit yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini semuanya dapat mengerti dan semuanya dapat memahami ya. Karena kalian sudah hebat dapat menjawab pertanyaan Ibu, dan semoga kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan di rumah nanti ya. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, nanti pengumpulan tugasnya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik, Ibu akan akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.